Ibu Dewi. Iya, tapi posisi host masih di Pak Komang ini ya. Saya Oh di ya, ya nanti posisi saya host. serahkan dulu. Oke. Saya serahkan dulu. Oke, saya stop sharingnya dulu ya. Ye. Oke. Nah, Bu Dewi ya. Bu Dewi. Bu Dewi mana ya? BL Pak. BL, Loh BL, Dewi. BL. Oh, Lo Dewi. Oke. Ya. Oke. Sudah Bu Dewi? Oke, silakan. Sudah. Ya, Sudah silakan. siap Bu. ya ya. Sudah siap. Ini siap ya. Yang lainnya saya matikan dulu speakernya ya. Sebelumnya ya speakernya. Sudah saya mulai Pak Komang. Oke, silakan Ibu Selamat Dewi. ya. Selamat siang Bapak Guru, Bapak Ibu hebat. Pada siang hari ini, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk sedikit mengulang, mereview kegiatan sesi 8 yang kemarin yang dibawakan oleh presenter kita yaitu Bapak Komang Budiatnya dari SMA Negeri 2 Banjar. Perkenalkan sebagai host di sini adalah saya Luh Dewi Murniati dari SMP Negeri 1 Sawan dan sebagai moderator Ibu Rini Mulyadi dari SMK Negeri 1 Sukasada. Untuk itu pada kesempatan ini kita akan mengulas, Pak Komang akan mengulas tentang portal Rumah Belajar Kelas Menengah versi Jejak Bali. Selanjutnya kerjasamanya dari para peserta untuk mute speakernya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rini Mulyadi sebagai moderator. Semangat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat di room ini. Pagi ini kita akan mendengarkan paparan luar biasa tentang pengembangan portal pengembangan kelas maya jejak Bali pada SMA dan SMK di Bali dalam menghadapi pendidikan 4.0 oleh Bapak Komang Budiatnya yang berasal dari SMKN 2 Banjar. Semoga memberi manfaat yang luar biasa bagi strategi terbaru dalam proses belajar mengajar. Untuk waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak Komang. Silakan Pak. Oke, terima kasih kepada Bu Dewi sebagai host dan Ibu Rini dari SMK Negeri 1 Sukasada sebagai moderator. Dan halo, selamat siang rekan-rekan di seluruh Indonesia, baik dari yang ada di Bali, NTB, NTT, dan Papua. Saya perkenalkan, nama saya Pak Komang Budiatnya. Saya selaku Duta Rumah Belajar versi kelas maya Jak Bali. Nah, sebelumnya saya izinkan untuk mengucapkan panganjali umat, Om Swastiastu. Ibu Bapak peserta Vikon hari ini, saya akan menampilkan atau menyajikan sebuah materi yang sangat menarik sekali bagi saya, mungkin bagi teman-teman juga, karena ini menyangkut sebuah inovasi yang diberikan atau dikembangkan oleh Provinsi Bali untuk mendukung pembelajaran 4.0 di Bali, yaitu pengembangan portal pembelajaran kelas maya sebagai sebuah learning management system atau LMS yang bernama Jejak Bali pada SMA dan SMK di Bali dalam menghadapi pendidikan 4.0. Kenapa di SMA dan SMK? Karena SMA dan SMK itu sesuai dengan peraturan yang ada saat ini itu berada di bawah wewenang provinsi. Nah, seperti apakah Jejak Bali itu? Nah, latar
belakangnya, adapun yang latar belakangnya adalah sebagai berikut. Seperti kita ketahui, saat ini kita sudah berada pada revolusi industri 4.0, di mana itu mulai dari revolusi industri 1.0, kemudian revolusi industri 2.0, 3.0, dan kita sudah mencapai revolusi pendidikan 4.0, di mana segala kehidupan kita itu tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Jadi semuanya terintegrasi dalam teknologi. Nah, jadi kita sekarang tidak asing lagi yang namanya augmented reality, big data, data cloud, kemudian internet, kemudian apa ya, lain sebagainya. Jadi itulah yang kita dapatkan sekarang saat ini. Ibu Bapak sangat aktif di media sosial lah, itulah ciri khas daripada revolusi industri 4.0. Nah, kemudian apa hubungannya dengan Bali? Bali begini, Bu. Bali itu kalau dibedakan secara dengan provinsi lain, itu kalau Papua punya tembaga, Kalimantan punya uranium, Sumatera punya emas dan perak, kemudian ya Sumbawa punya emas, Jawa punya sumber daya alam yang luar biasa. Bali itu tidak punya bahan tambang, minyak bumi tidak punya. Jadi Bali itu hanya punya manusia dan budayanya. Oleh karena itulah pemerintah provinsi melek dengan internet. Sedangkan kita bagaimana? Kita harus sekarang berubah untuk mengintegrasikan pembelajaran, karena yang nanti kita akan cari itulah generasi-generasi yang digital native, yaitu generasi yang sudah melek sejak lahir dengan teknologi. Kalau itu kita menggunakan metode pengajaran yang lama atau yang konvensional, siswa akan merasa bosan. Nah, untuk itulah Bapak Gubernur Bali saat itu, yaitu beliau Bapak Made Mangkupastike, mengambil kebijakan berani untuk melaksanakan instruksi langsung Bali tahun 2018 SMA dan SMK itu harus dan wajib menerapkan pembelajaran berbasis e-learning. Nah, untuk hal itu Dinas Pendidikan Provinsi Bali itu memikirkan apa sih yang kita buat untuk menindaklanjuti kebijakan dari Bapak Gubernur Bali. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Bali itu mengumpulkan seluruh stakeholder dalam dunia pendidikan teknologi. Nah, juga berkunjung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam hal ini Pustekom, dan hal ini Pustekom menyambut baik kebijakan dari Bapak Made Mangkupastike selaku Gubernur Bali, dan Pustekom bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Bali itu akhirnya melaunching sebuah portal pembelajaran yang bernama Kelas Maya Jejak Bali. Nah, Jejak Bali itu penerapan kelas maya di Provinsi Bali itu merupakan salah satu implementasi pada penerapan TIK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Bali. Kenapa dinamakan Jejak Bali? Karena Jejak Bali itu sendiri berasal dari jejaring jelajah kreativitas Bali. Jadi Jejak Bali itulah jejaring jelajah kreativitas Bali yang bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran bagi siswa SMA dan SMK di Bali dan memfasilitasi pendidikan untuk anak-anak bisa belajar di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, seperti inilah infografis dari implementasi Jejak Bali dari sejak
direncanakan tahun 2017, perancangan aplikasi Jak Bali, pengembangan aplikasi Jak Bali, bimbingan teknis dan operator pertama, pelatihan aplikasi baru bagi guru dan diklat online pemanfaatan Jak Bali. Saya sendiri adalah duta rumah belajar kelas maya Jak Bali, itu berasal dari pendidikan pelatihan dari 2017, kemudian saya juga mesti ikut pembatik nasional tahun 2018. Saya harus mengikuti evaluasi bimbingan teknis guru, pembentukan tim helpdesk, pembuatan FAQ, frequently asked question, sama pengembangan model dan konten pembelajaran. Nah, seperti itu proses berdirinya Jejak Bali di Provinsi Bali, pengembangannya. Nah, pencanangan Jejak Balinya itu dilaksanakan di kantor Gubernur Bali oleh Bapak Gogot Suharwoto selaku Kepala Pustekom, kemudian dihadiri oleh Ibu Tia Kusumawardani selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, dan dicanangkan secara langsung oleh Bapak Made Mangkupastike selaku inisiator pengembangan revolusi pendidikan di Bali. Nah, selanjutnya, kenapa sih namanya Jejak Bali? Karena Jejak Bali itu berasal dari jejaring jelajah kreativitas Bali, itu memiliki makna yang sangat mendalam, Bu Bapak. Jadi maknanya sebagai berikut. Jejaring itu jejaring mengandung makna komunitas SMA dan SMK di Bali menggunakan IT dalam pembelajaran melalui kelas maya Jak Bali. Jelajah itu artinya mengandung makna bahwa siswa dari sebuah sekolah di Bali bisa bergabung, harapannya itu bisa bergabung ke kelas maya yang ada di guru sekolah lain. Kreativitas artinya bahwa dimaksudkan supaya guru-guru di Bali itu memiliki kreativitas tinggi untuk mengaktifkan dan menggunakan kelas maya serta membuat media pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah kelas maya merupakan salah satu portal Learning Management System atau LMS yang sistem pembelajaran adalah daring yang mendukung pembelajaran siswa di mana saja, kapan saja. Jadi diharapkannya seperti ini oleh pemerintah Provinsi Bali. Nah, strategi pembelajaran yang diterapkan dalam kelas maya itu adalah bersifat konstruktif yang menuntut pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa untuk mendorong keterampilan siswa itu sendiri. Nah, fitur layanan portal LMS Kelas Maya Jak Bali itu fiturnya, ini alamat fitur LMS Kelas Maya Jak Bali itu di sini Bu Bapak peserta, yang yaitu belajar.kemdikbud.go.id/jejak Bali. Ya, di Kelas Maya Jak Bali itu sendiri ada helpdesk, register and login, ada sekolah penyelenggara, galeri, video konten pembelajaran, ruang unggah modul, ruang unggah tugas, membuat kelas, kemudian manajemen kelas, menggandakan kelas, terdapat asesmen atau evaluasi, kemudian ada kuis online dan ujian online, ada pengumuman, juga di sini kita fitur aktivitas pengguna. Nah, kita sangat-sangat mengembirakan. Nah, bagaimana sih implementasi untuk memanfaatkan ruang lab komputer? Sekali lagi, pemerintah pusat melalui Pustekom, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
dan pemerintah Provinsi Bali itu memberikan sumbangan bantuan berupa komputer itu untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk pengembangan pembelajaran. Jadi selama ini ada anggapan bahwa lab komputer itu hanya digunakan untuk ruang ujian sekolah berbasis nasional USBN atau untuk pelajaran TIK saja. Salah besar atau miskomunikasi seharusnya bahwa komputer itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk mendukung pelayanan pendidikan di sekolah tersebut. Nah, proses pembelajaran kelas maya Jak Bali itu terdiri dari mempelajari materi, yaitu bahan ajar, learning object, asinkronus, mandiri dari fitur modul, kemudian memperdalam materi secara asinkronus kolaboratif melalui forum diskusi, secara sinkronus maya melalui chatting atau forum diskusi, komputer, chatting, Skype, WA, FB, Messenger, silakan pakai. Kemudian mempraktekkan atau menerapkan melalui asinkronus kolaboratif dengan cara mengerjakan proyek LKS berkelompok dan sejenisnya, asinkronus mandiri melalui tugas LKS individual. Mengukur penguasaan itu terdapat juga ujian online, kemudian quiz online. Nah, sepertilah tampilannya nanti diharapkan bahwa di kelas maya itu dilaksanakan pembelajaran flip classroom, blended learning, guru bisa menginput modul, mengembed mengembed video melalui YouTube. Jadi dengan embed video di YouTube itu jadi ringan kelas mayanya. Nah, jika dilaksanakan dalam kurikulum 2013, kelas maya Jak Bali itu seperti ini gambarannya, integrasi kurikulum 2013 dalam LMS kelas maya Jak Bali dan model pembelajaran classroom itu seperti ini, flip classroom. Yaitu seperti kita ketahui bahwa pendekatan saintifik kurikulum 2013 itu ada 5M, kalau dalam bahasa Inggris itu observing, menanya, observing mengamati, questioning bertanya, experimenting, kemudian associating, kemudian communicating atau mengkomunikasikan. Nah, tahapan LMS kelas maya Jak Bali itu dalam integrasi kurikulum 2013 itu seperti apa? Seperti ini. Di rumah, ibu bapak selaku guru dan kepada siswanya bisa melaksanakan kegiatan observing, yaitu membaca modul, menonton video konten pelajaran melalui LMS kelas maya Jak Bali di Android-nya atau di smartphone-nya. Kemudian mereka siswa bisa melaksanakan diskusi, menanyakan pertanyaan, mendiskusikan topik pembelajaran itu di rumah. Kemudian experimenting, siswa mempelajari sumber-sumber referensi pembelajaran melalui internet yang ada di smartphone-nya. Itu dikerjakan melalui kelas maya Jak Bali semuanya di rumah. Setelah itu di sekolah itu melaksanakan 2M, sisanya 2M lagi, yaitu dalam bahasa Inggrisnya associating sama communicating, yaitu berupa diskusi kelompok, kemudian pendalaman materi, kemudian adalah presenting atau siswa baik secara individual maupun berkelompok melaksanakan presentasi. Jadi seperti inilah harapan sebenarnya pengembangan kelas maya Jak Bali di Bali seperti itu dalam integrasi model pembelajaran terkini, yaitu flip classroom dan pendekatan saintifik kurikulum 2013. Nah, apa sih yang diharapkan dari manfaat kelas maya Jak Bali? Yaitu memberikan pengalaman model pembelajaran baru kepada siswa dan SMA, SMK di Bali, memberikan kesempatan siswa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, mendaya gunakan penggunaan gawai untuk hal positif dalam bidang pembelajaran, penguasaan materi secara tuntas, siswa mengulang video konten sesukanya sampai paham, menciptakan literasi digital, mendukung kebijakan Provinsi Bali dalam mengupgrade pendidikan di Bali, dan ingat sekali lagi, LMS kelas maya Jak Bali itu dikembangkan sebesar-besarnya untuk pengembangan pendidikan di Bali secara gratis. Jadi gratis, Ibu Bapak. Nah, mendukung juga pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Sebenarnya kelas maya Jak Bali ini sangat tepat sekali dipergunakan oleh siswa dan guru di Bali, terutama yang sekolahnya kejuruan, karena anak-anak akan pada semester 4, 5 itu akan magang atau training di perusahaan. Jadi melalui kelas maya Jak Bali ini bisa melaksanakan distance learning atau pendidikan pembelajaran jarak jauh. Jadi anak-anak itu membaca modul, menonton video, kapan saja, di mana saja setelah mereka selesai bekerja training di hotel atau di restoran atau di perusahaan, di bengkel, itu mengerjakan
tugas modulnya tanpa mengganggu aktivitas mereka ketika training. Jadi seperti itu harapan terbesar dari pemerintah Provinsi Bali kenapa mengembangkan pembelajaran LS kelas maya Jak Bali kurang lebihnya. Nah, untuk Ibu Bapak silakan nanti kita langsung praktek saja seperti apa sih pembuatan kelas di kelas maya Jak Bali. Silakan Ibu Bapak ketik buka browser di laptop, di HP, di smartphone, di tablet dengan ketik belajar.kemdikbud.go.id/jejak Bali. Sekali lagi belajar.kemdikbud.go.id/jejak Bali. Nah, oke, terima kasih. Sekarang saya akan uji coba langsung ke rekan-rekan. Seperti apa sih tampilan Jak Bali itu? Kita klik aja di sini seperti ini, belajar. Oke, belajar kemdikbud.go.id. Nah, jika Ibu Bapak mengetik seperti ini akan keluar fitur rumah belajar. Sebenarnya rumah belajar. Sekedar informasi, kelas maya Jejak Bali itu sebenarnya pengembangan lebih lanjut dari fitur kelas maya yang ada di rumah belajar seperti ini. Rumah belajar ada fitur kelas maya. Nah, bagi guru di NTB, NTT, Papua, atau seluruh Indonesia yang ingin merasakan sensasi menggunakan kelas maya seperti Jejak Bali, bisa menggunakan fitur rumah belajar yang namanya kelas maya ini. Untuk siswa SD, SMP yang ada di Bali, jika ingin menggunakan pembelajaran flipped learning atau pembelajaran kelas terbalik atau ingin memanfaatkan kelas maya, pakai saja kelas maya yang ada di rumah belajar. Sedangkan kelas maya rumah belajar Jejak Bali, ini saya ganti dashboardnya dengan Jejak Bali. Seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Bagaimana Ibu gambarnya kelihatan? Ibu Bapak hadirin, apakah gambar saya kelihatan? Tidak kelihatan, Pak. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan ya? Tidak kelihatan. Oke, saya sharingnya nanti saya ubah dulu sharingnya ya. Sharing ini ya. Saya stop sharingnya dulu. Oke, nah, saya ulang sharingnya. Nah. Oke, sudah kelihatan Ibu? Halo? Ya, sudah. Sudah, oke, sudah. Nah, sepertilah tampilan kelas maya Jak Bali. Sangat cantik sekali, warnanya hijau-hijau. Kenapa sih warnanya hijau-hijau? Ini identik dengan begini, Bu. Ojek aja sudah online. Gurunya kapan melaksanakan pembelajaran secara online, itu seperti itu. Jadi warnanya hijau-hijau. Ojek aja sudah online. Nah, oke. Sebenarnya Jejak Bali sudah dikembangkan ke dunia, dipergunakan oleh sekolah Indonesia di luar negeri, SDLN, namanya Jejak Dunia. Jadi Jejak Bali itu lebih lagi dikembangkan menjadi Jejak Dunia seperti ini. Oke, sebentar. Itu akan seperti ini Jejak Dunia. Nah, kita kembali lagi ke Jejak Bali. Nah, seperti apa sih Jejak Bali itu? Pertama, Ibu Bapak harus mendaftar dulu di fitur daftar. Oke, apakah sebagai siswa, sebagai guru, atau jika Ibu Bapak sekolah SMA dan SMK-nya itu belum ada di penyelenggara, kalau cek dulu sekolahnya di sini ya di penyelenggara, apakah ada, berarti tidak usah lagi mendaftar sebagai penyelenggara. Ini adalah seluruh sekolah SMA negeri maupun swasta, SMK negeri maupun swasta yang ada di Bali yang sudah secara resmi terdaftar menjadi penyelenggara kelas maya Jak Bali. Nah, jadi Ibu Bapak tinggal klik saja sebagai daftar sebagai siswa atau sebagai guru. Karena Ibu sebagai guru, kita klik aja sebagai guru. Isi ID usernya, contohnya adalah seperti itu. ID user itu huruf kecil tanpa spasi, kombinasikan dengan angka, silakan. Kemudian lebih dari 5 karakter, namanya silakan tulis.
isi gelar silakan, tidak masalah. Kemudian deskripsinya sebagai guru bahasa Inggris. Passwordnya begini Bu, passwordnya boleh buat sendiri, yang penting dia huruf tanpa spasi, huruf kecil, kombinasi angka dan huruf. Oke, boleh sih huruf besar, tapi saya rekomendasikan untuk huruf kecil saja, dan samakan saja ID user dengan password, karena ibu bapak pasti menghafalkan banyak password. Jadi ini gininya saya. Oke, kemudian konfirmasi password lagi, nomor identitas itulah NIP-nya silakan, atau nomor KTP silakan ya. Jadi saya seperti ini, alamatnya lengkapi alamatnya, alamat emailnya, kontak nomor HP atau Telegram atau WA-nya. Kemudian administrator Bali biarkan, ini jangan dibiarkan, ibu harus ketik ke sekolah ibunya. Contohnya karena saya berasal dari SMA Negeri 2 Banjar, tinggal diketik aja SMA Negeri 2 Banjar. Nanti akan keluar sendiri. Oke, sudah, sekolah penyelenggara ganti menjadi sekolah ibu bapak tempat mengajar. Kemudian nama tingkat wilayahnya tolong diubah menjadi tingkat wilayah 2, karena Kabupaten Buleleng itu berada di wilayah tingkat 2. Jadi setelah ibu bapak mengubah sekolah penyelenggara, tolong ubah dari tingkat 1 menjadi tingkat 2. Kemudian kabupatennya itu dirubah menjadi Kabupaten Buleleng. Oke, seperti ini, Buleleng. Nah, kemudian ingat, hati-hati penulisan captcha ini, karena itu akan tidak bisa dibaca dengan baik oleh sistem, sehingga harus benar-benar sama tulisan antara yang di sini dengan yang di sini. Silakan klik daftar. Ya. Nah, setelah itu adalah ibu bapak silakan upload fotonya biar kelihatan cantik dan tampan oleh siswanya. Oke, contohnya saya pakai gambar dokumentasi. Oke, di sini aja. Siap. Nah, seperti ini, sesuaikan gambarnya, pakai gambar yang paling ganteng dari ibu bapak, kemudian simpan. Nah, jadi ini sederhana sekali dalam pembuatannya. Jadi, oke. Nah, sekarang selanjutnya apa yang dikerjakan? Ini akan kelihatan foto seperti ini. Nah, kelihatannya sudah pas, kita simpan. Sekarang lanjutnya kita klik dashboard. Dashboard ini adalah tujuannya untuk menuju ke ruang pembuatan kelas. Nah, sekarang karena ini sudah kosong karena kita baru buat, kita klik aja tambahkan kelas ini untuk menambahkan kelas. Tambahkan kelas, isi nama kelasnya, contohnya 11 IPA 1. Oke, cara membuat kelas adalah buat nama mapelnya dulu, bahasa Inggris 11 IPA 1. Kemudian tulis nama ibu bapak karena biar tahu siapa sih yang mengampu kelas ini. Oke. Kemudian selanjutnya semester berapa kelas ini dipakai? Saya pakai semester ganjil tahun pelajaran 2019-2020 yang akan datang. Kemudian kategori ubah jadi kategori bahasa Inggris, kelas apa yang saya ajar, kelas 10. Kemudian nah, tentukan kelas ini dibuka bulan apa? Oke, karena ini tahun ajaran baru, saya pakai 21 Juli sampai tanggal selesainya Desember. Oke, kalau ibu bapak mau pakai 1 bulan, silakan. Kalau pakai 6 bulan, silakan. Atau 2 bulan, silakan. Ya, seperti ini. Oke, bulan. Nah, seperti ini. Kata kunci adalah kata kunci yang akan ibu bapak berikan ke siswa supaya bisa ikut kelas ibu bapak. Kuncinya sederhana sekali, Inggris itu aja boleh, atau isi angka 1 boleh. Nah, ya biarkan saja, simpan. Oke. Nah, setelah itu adalah kita menuju ke pembuatan koper kelas kita.
dan pelengkapan data yang lain. Nah, kelas kita itu perlu menarik dan cantik tampilannya supaya enak dilihat oleh siswa. Kita perlu isi cover. Oke, covernya itu silakan pakai pelajaran bahasa Inggris, buku bahasa Inggris, covernya. Kalau saya pakai yang ini saja. Jadi bahasa Inggris. SA-nya 2 jam untuk kurikulum 2013, untuk peminatan itu 3 jam, lintas minat 3 jam, sastra Inggris. Nah, setelah itu ketik aja pelajari modul, karena ini hanya tempat modul saja. Kemudian simpan. Nah, setelah itu apa lanjutannya? Itu baru kita melaksanakan edit modul, artinya di sini baru kita lanjut ke pengisian modul. Nah, caranya adalah Ibu Bapak di sini boleh di copy paste langsung modulnya di sini di tempat kosong ini, atau bisa di drop, unggah atau upload file materi modulnya di sini. Modul ini akan dipelajari oleh siswa Ibu Bapak. Jadi saya akan kasih contoh modul sebuah RPP yang saya buat. Nah seperti ini. Saya buat RPP, saya akan copy modulnya, saya pindahkan ke tempat kosong itu. Nah, seperti ini recontext, saya pinjam aja. Ya, seperti ini saya copy. Oke, saya pindahkan ke sini. Nah, oke, sudah. Nah, jika Ibu Bapak merasa supaya modulnya ini bagus, Ibu Bapak bisa buatkan video atau bisa carikan di YouTube. Oke, ketik aja YouTube, enter. Nah, klik YouTube seperti ini. Nah, cari di YouTube itu materi tentang tax recon contohnya, atau
naratif contohnya. Teks biografi Pak B.J. Habibie, karena materinya tentang biografi B.J. Habibie. Tampak carikan aja B.J. Habibie. Oke, semoga ada. Oke, ada. Jadi kita ambil, oke, klik videonya. Nah, caranya bagaimana? Caranya Ibu itu adalah URL-nya ini ada URL namanya Bu Bapak ya. Ya, URL itu di copy URL-nya yang di atas ini Bu, URL, kemudian ini URL yang di atas ini Bu ya, URL ini di copy, diklik di sini tombol lambang YouTube-nya, kemudian diisi biografi B.J. Habibie. Oke, seperti ini. Oke, ulangi. Oke, nanti ada sesi tanya jawab Ibu, saya masih paparkan dulu ini. Oke. Yes, nanti akan muncul seperti ini. Oke, karena salah posisinya, oke, bisa di-delete, diulangi. Oke, seperti ini. B.J. Habibie, URL-nya di-copy, dipindahkan ke sini. Oke, simpan. Nah, seperti ini. Ini bisa dipindahkan dulu ya. Oke. Nah, seperti ini, Bu. Videonya. Ini saya salah tadi menaruh posisi video. Nah, kemudian jika Ibu Bapak ingin mengupload file berupa PDF, modul PDF, PPT, Excel, silakan klik aja ini. Ya. Sini klik. Oke. Tinggal dicarikan ini soal contohnya ini dalam bentuk Word. Oke, tunggu. Nah, sudah. Maksimal ini hanya 10 MB. Kemudian jika bentuk Excel silakan, bisa beberapa file modul bisa disisipkan, kemudian simpan. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Oke, seperti ini. Nanti ini bisa dipindah-pindah lokasinya. Gambar videonya ini. Nah, kemudian tahap selanjutnya tambah tugas. Setelah siswa membaca modul, mempelajari modul, kita lanjut ke memberikan tugas, yaitu tugas teks biografi seperti ini, biografi ya. Oke, saya pakai aja ini biar cepat, durasi jam 2 jam. Kemudian bedanya di fitur tugas itu ada waktu pengumpulan tugas. Kapan siswa bisa mengumpulkan tugas ini. Nah, oke, contohnya tanggal 7 Agustus. Kemudian kerjakan tugas. Ini hanya membuat tempat tugas saja dulu, Ibu Bapak. Seperti ini, kemudian simpan. Oke. Nah, setelah itu adalah sama tahapannya, kita edit untuk menyisipkan. Oke, kita kembali lagi klik tanggal pengumpulan tugasnya. Nah, di sini kita isi juga sama caranya. Kita copy tugasnya tugas yang akan dijawab oleh siswa seperti ini. Saya copy ini, the biography of B.J. Habibie. Nah, di sini ada question-nya. Saya copy. Oke, saya taruh di sini. Seperti ini. Nah, kemudian kalau ingin menambahkan video tugas, oke, lebih baik kalau saya sarankan itu diupload dulu videonya di YouTube. Ya, diunggah di channel YouTube-nya. Kemudian nanti baru di embed seperti ini. Oke, ini copy URL-nya yang ada di atas ini. Oke, kemudian seperti ini. Kemudian taruh di bawah. Boleh di atas atau di bawah. Ya, ini klik ikon YouTube-nya seperti ini. Isi description, oke, ini saya singkat aja. Kemudian simpan. Nah, seperti ini sudah keluar. Kemudian kalau tugasnya berupa PDF atau Excel,
atau PPT silakan. Oke, seperti ini, kemudian simpan. Nah, selanjutnya adalah saya percepat aja menambahkan kuis. Tujuan menambahkan kuis adalah untuk mengecek pemahaman siswa, apakah sudah paham modul yang telah kita kerjakan, kita berikan ke mereka. Tulis isi aja kuis biografi. Saya pakai aja ini. Kemudian berapa menit? 60 menit. Kemudian aktif. Kemudian kerjakan kuis seperti ini. Nah, kalau isi video kuisnya silakan. Seperti ini sama. Oke. Nah, simpan. Setelah itu baru edit lagi kembali. Kemudian berikan soal. Untuk saat ini kuis itu hanya berupa pilihan ganda dan tidak bisa menambah gambar pertanyaannya. Kemudian juga belum bisa menambahkan huruf Bali, kemudian gambar, kemudian rumus kimia, fisika, rumus matematika. Jadi ini masih berupa teks saja. Contohnya kapan B.J. Habibie lahir, seperti itu. Nah, ini Ibu Bapak tidak usah mengisi A, B, C, D. Ini udah otomatis. Kalau tambahkan E, ya seperti ini. Contohnya 1981, 1965, 1945, 1930, 1920. Seperti itu. Nah, tentukan yang mana jawabannya. Contohnya ini saya sekedar contoh saja. Ini 10. Kasih poin A, B, C, D-nya ini. Yang kalau yang C ini benar, kasih poin 10. Berarti jika siswa menjawab benar nomor ini, berarti dapat nilai 10. Kemudian simpan. Oke, nanti akan seperti ini. Nah, jika mau nambah, silakan nambah seperti ini. Sama caranya. Kalau hanya A, B, C, D, silakan. B.J. Habibie adalah presiden keberapa? Seperti itu. 1, 2, 3, 4. Contohnya, kalau ini jawabannya, oke, kasih poin, kemudian seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita lanjut ke modul. Lanjutannya adalah, jika Ibu Bapak ingin melihat siswa, karena ini siswanya masih kosong, saya akan pakai lagi 10 menit selesai dah, karena ini pengulang aja codingnya. Nah, saya akan tampilkan yang sudah. Jadi sebenarnya ini sebentar aja sih selesai dah. Oke. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini oke, Excel-nya ini sudah keluar, biar cepat. Nah, Ibu Bapak, selain itu kita ada namanya fitur soal ujian. Ini soal ujian, bedanya dengan kuis dengan soal ujian. Ibu Bapak itu bisa mengisi gambar seperti ini. Ini hasilnya, menggambar, bisa mengisi video, soalnya bisa mengisi rumus kimia, fisika, biologi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Oke, saya serahkan kembali ke moderator Ibu Rini, silakan. Oke.
ini untuk menjawab ujian soal ya, ujian. Oke, untuk ujian itu sistemnya hanya menampilkan hasilnya saja di kelas Ngajak Bali. Jadi kalau siswanya benar dari soal 10 bisa dijawab 7, itu mendapatkan nilai 70. Jadi option mana yang dijawab itu tidak ditampilkan di sini. Itu. Ya, juga analisis butuh juga tidak ada. Yang dibawakan nanti kita share nanti Pak Nge. Oke, terima kasih. Oh iya. Ini dari Bu Agung Sri Barustiawati, yaitu materinya apa akan di-share nanti Ibu Bapak? Oke, terima kasih Ibu Barus. Beliau adalah dosen kami. Terima kasih, saya sangat menghormati. Ibu Barus, terima kasih sudah mengikuti. Mohon maaf, Ibu. Ini nanti kita share. Sebenarnya ini pengulangan, Bu, karena ini sebenarnya kemarin sesi perdana. Jadi sebenarnya sudah di-share. Oke, nanti akan kami share nanti, Ibu. Terima kasih, Ibu Barus. Baik, demikian karena waktu sudah hampir habis, maka saya menyimpulkan bahwa pengembangan portal pengembangan kelas Maya Jejak Bali pada SMA dan SMK di Bali dalam menghadapi pendidikan 4.0 oleh Bapak Komang Budiatnya memiliki manfaat yang luar biasa, yaitu memberikan pengalaman model pembelajaran baru kepada siswa dan siswi SMK di Bali, memberikan kesempatan siswa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja, serta mendayagunakan penggunaan gawai atau ponsel untuk hal positif dalam bidang pembelajaran. Demikian, saya kembalikan kepada host. Terima kasih Ibu Rini, Bapak Ibu Guru yang bisa hadir pada hari ini. Terima kasih untuk partisipasi sudah menyimak dengan baik pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Komang, yaitu kelas Maya. Mudah-mudahan dapat dipergunakan sesuai dengan kondisi dari Bapak sekolah, Bapak Ibu hebat yang ada pada saat ini. Terima kasih juga kepada para instruktur yang sudah memberikan waktu untuk kegiatan ini. Mana semoga materi ini dapat melengkapi dari pertemuan yang kemarin. Untuk itu kita tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om Santi. Terima kasih. Terima kasih. Ini pengulangan Ibu Bapak. Sebenarnya ini mengulang dari kemarin karena tidak direcord. Sekarang sudah direcord. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya siapa yang jadi hostnya? Kita kembalikan ke hostnya yang utama aja. Pak Sire Halo. Siapa ya, kembalikan ke hostnya. Pak Ketut coba cari. Pak Ketut. Saya ucapkan terima kasih untuk instruktur Webex Vicon. Terima kasih banyak.